Shalom semuanya, saya percaya hari ini setiap kita ada dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan yang tetap menyertai kita. Ya, tetap dengan tema tahunan kita, Abalov di Bali, yaitu bergerak dan berdampak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentunya ketika kita memutuskan tema bergerak dan berdampak ini, pasti ada kaitannya dengan apa yang menjadi visi misi dari Gereja Abalov. Ya, masih ingat Bapak Ibu apa yang menjadi visi misinya kita? Menjadi murid Kristus melalui komunitas sejati yang memancarkan gerakan kasih Bapa Surgawi untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam setiap bidang kehidupan. Menghadirkan kerajaan Allah di dalam setiap bidang kehidupan, ya itulah berbicara tentang bagaimana kita bisa memberikan dampak ya di seluruh area kehidupan kita. Nah, untuk menghadirkan kerajaan Allah atau memberikan dampak, kadang kita berpikir kalau kita sudah ada di dalam posisi tertentu, kita sudah ada di dalam satu pelayanan besar tertentu, ya, dan mungkin dengan kekuatan tertentu. Padahal Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan Yesus mengambil contoh ilustrasi yang sangat sederhana ketika dia berbicara tentang kerajaan Allah. Kita lihat, ya, di dalam kitab Markus pasalnya yang keempat, ya, ayat yang ke-30 sampai 34 itu berbicara tentang biji sesawi, ya. Nah, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak hal perumpamaan yang semacam itu ia beritakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengambil ilustrasi tentang biji sesawi. Dikatakan biji sesawi itu adalah yang paling kecil, ya, di antara ya semua biji, ya, yang dari tanaman, ya, kecil sekali. Kalau Bapak Ibu pernah melihat pohon sesawi itu udah besar, ya, mungkin bisa dilihat di YouTube, di Sting, ya kan, ya, bisa lihat, ya, itu besar. Tetapi bijinya itu sangat kecil sekali, ya, seujung jarum, katakan, ya. Nah, tapi ketika dia bertumbuh, ya, biji yang kecil tadi, ya, ketika dia bertumbuh dia akan menjadi sebatang pohon, ya, dikatakan apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, ya, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya, ya. Walaupun dia kecil, tapi ketika dia mau ditanam, dia mau disemai, ya, ditabur, dibiarkan untuk bertumbuh, ya, biji sesawi tersebut akan tumbuh menjadi sebatang pohon, ya, yang besar, ya, dan burung-burung bisa bernaung, ya, bahkan bersarang di pohon sesawi tersebut. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah dan bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah, kaitkannya dengan tema kita, bagaimana kita bisa memberikan dampak, ya, di dalam seluruh kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mesti harus dari sesuatu yang besar. Kenapa banyak orang kadang dia susah untuk dia bergerak, ya, bersama-sama, ya, untuk dia bisa memberikan dampak, ya, di sekitar dia, karena dia berpikir, wah, tidak ada sesuatu yang istimewa di dalam hidup saya, tidak ada sesuatu yang besar, ya, tidak ada sesuatu yang menonjol, ya. Kalau saya kaya, mungkin saya bisa ini. Kalau saya pintar berbicara, mungkin saya bisa ini. Ya, kalau saya pintar bermain musik, saya punya suara yang bagus, mungkin saya baru bisa berdampak. Tidak, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberi kita tentunya dengan, ya, kelebihan, dengan satu talenta tertentu, ya,
Bahkan ada hal-hal yang mungkin orang lain tidak miliki di dalam kehidupan mereka dibanding kehidupan kita. Tetapi masalahnya adalah kadang kita tidak pernah berani untuk memaksimalkan apa yang Tuhan beri atas kehidupan kita. Sehingga membuat kita enggan untuk melakukan sesuatu, membuat kita enggan untuk bergerak. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, setiap kita pasti tahu apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi talenta ya yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu tidak tahu, Bapak Ibu bisa tanya ya pemurid saudara, atau bisa tanya rekan-rekan komsel saudara, atau bisa tanya orang-orang yang ada dekat dengan saudara. Ya, mereka pasti bisa menunjukkan bahwa saudara memiliki sesuatu yang sebenarnya ketika saudara maksimalkan itu, atau saudara kembangkan itu untuk bisa memberikan dampak, maka Tuhan bisa memakai itu. Tapi masalahnya kadang kita selalu berharap harus ada sesuatu yang besar dulu, harus ada sesuatu yang menonjol dulu, baru kita bisa memberikan dampak. Ya, banyak kisah-kisah di dalam Alkitab, ya semua selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Bagaimana ya perkara-perkara kecil bisa memberikan dampak yang besar. Ilustrasi biji sesawi tadi jelas. Walaupun dia kecil, tapi ketika dia mau ditanam, dia akan bertumbuh, dia akan menjadi sebuah pohon yang besar, di mana hewan atau burung-burung bisa membuat sarang di sana dan bisa berdiam di sana. Nah, di dalam kehidupan kita, kalau kita menemukan mungkin ada sesuatu yang kelihatannya kecil sederhana, tapi ketika kita mau maksimalkan itu, maka Tuhan bisa pakai itu untuk memberikan dampak yang besar. Tadi saya katakan, di Alkitab ada beberapa contoh ya yang Tuhan berikan. Nggak usah jauh-jauh. Mulai dari Musa. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan titah Mesir, ya, dia mulai dengan berbagai macam alasan untuk Tuhan tidak pakai dia. Mulai dari berat lidah lah, tidak bisa berbicara atau berkata-kata lah, dan macam-macam hal hanya untuk menolak apa yang menjadi panggilannya Tuhan. Sampai pada ketika Keluaran keempat ya, Musa sudah bilang alasan-alasannya. Tuhan katakan apa yang ada di tangan? Musa bilang tongkat. Oke. Tongkat itu Tuhan bisa pakai untuk apa? Untuk menunjukkan mujizatnya Allah. Ya tahu ketika Musa melemparkan tongkatnya, tongkat berubah menjadi ular. Lalu ketika Keluaran 14 ya, ketika bangsa Israel dikejar ya oleh pasukan Mesir ya, lalu di hadapan mereka ada laut mati yang terbentang luas dan mereka bingung ya, bagaimana menyeberang laut itu sementara pasukan Mesir ada di belakang mereka. Tapi Tuhan katakan kepada Musa apa? Angkat tongkatmu ya. Ketika Musa mengangkat tongkatnya, maka laut mati atau laut Teberau itu terbelah dan bangsa Israel bisa menyeberang laut tersebut. Hanya sebatang tongkat. Tapi ketika itu mau digunakan, ya Tuhan bisa pakai menjadi mujizat dan memberikan dampak yang luar biasa. Ketika orang Mesir ada di tengah-tengah laut kan, ya Tuhan katakan ulur tongkatmu, ya laut kembali ya menutup yang tadinya terbelah. Oke? Lalu kita lihat lagi, ya kalau dalam perjanjian baru, sederhana, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan ya 5.000 orang laki-laki. Hanya dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Ya. Nah, ketika murid-muridnya ditanya, apakah kalian ada roti ya untuk memberi makan orang-orang ini? Semua berkata, dari mana kita bisa mendapatkan roti sebanyak itu? Mereka memikir hanya dengan keterbatasan mereka sebagai manusia. Kalau beli roti ya harus berapa banyak uang yang dikeluarkan? Kalaupun ada uangnya, pabrik roti mana yang bisa menyediakan? Dalam waktu sekejap itu harus memberi makan 5.000 laki-laki. Ya belum lagi anak-anak, belum lagi perempuan. Ya lebih dari 5.000 orang pasti. Ya bagaimana mungkin? Kenapa saudara? Ya karena murid-murid hanya dibatasi dengan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Kadang kita juga seperti itu. Kita hanya melihat keterbatasan yang ada di dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat siapa Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Siapa Tuhan yang ada di pihak kita. Yang dia mampu melakukan jauh melebihi apa yang sanggup kita pikirkan dan bayangkan.
ketika seorang anak memberikan 5 roti dan 2 ikannya, luar biasa, menjadi sebuah mujizat. Memberi makan lebih dari 5.000 orang, masih sisa 12 bakul. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seandainya anak tersebut tidak memberikan roti tersebut, ya saya percaya Tuhan pasti tetap masih bisa melakukan mujizat. Tetapi di sini menunjukkan apa? Miliki sikap hati seperti seorang anak yang mempercayai Tuhan sepenuhnya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi dia. Ketika dia berani memberikan 5 roti dan 2 ikannya, itu bisa memberi makan ribuan orang dan masih sisa 12 bakul. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau katakan, kadang perkara-perkara kecil yang ada di dalam kehidupan kita, ketika kita maksimalkan itu, ya, kita serahkan itu, percayakan kepada Tuhan, lalu kita mulai bergerak dengan apa yang Tuhan beri atas hidup kita, maka kita baru bisa melihat dampak yang akan terjadi ketika kita berani bertindak. Jadi hari ini kita mau sama-sama untuk melihat diri kita, ya, apa yang Tuhan percayakan. Yang paling sederhana sekalipun, ya, tapi ketika kita berani, ya, untuk bertindak sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan, maka Tuhan yang akan melipat gandakan. Maka Tuhan yang akan memakai itu bisa menjadi dampak. Bukan hanya orang-orang di sekitar kita, tapi dampak bagi banyak orang. Jadi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau setia dengan perkara-perkara yang kecil. Kita mau bergerak dengan hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan kita libatkan, maka kita akan melihat dampak yang besar itu pasti akan terjadi. Jadi tetap semangat, kita mau tetap bergerak supaya kita bisa tetap berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan penuh sukacita, selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Bagi saudara kaum pria, pastikan saudara untuk tidak melewatkan momen penting dan berharga ini. Kopdar para pria akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 12 Juni jam 7 malam bertempat di Hope Coffee Shop di Jalan Tukat Pakerisan. Dengan tema yang sangat menarik, iman, uang, dan pria. Daftarkan diri saudara di grup WhatsApp Keluarga Abalov. Komsel berdoa akan dimulai pada hari Jumat tanggal 13 Juni. Pastikan setiap komsel yang sudah memiliki jadwal untuk setia berdoa bersama-sama di waktu dan tempat yang telah disepakati bersama. Kaget juga ya, wow luar biasa, suasananya romantis, ya berkesan luar biasa ya. Ya semoga tahun ke depan bisa terlaksana lagi.
kesannya luar biasa ya, masuk suasana beda saya lihat. Terus ada foto booth yang lebih senang lagi, dan caranya luar biasa untuk mengingatkan kami opa oma untuk melayani lebih baik. Kan kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Saya merasa bahwa acara ini benar-benar dikhususkan untuk kami para lansia, dan kami merasa sangat dihargai, dan kami merasa juga sangat dihormati. Terima kasih atas apa yang telah panitia lakukan untuk ini semua. Saya salut dengan adanya acara yang diadakan untuk kami para senior. Apa yang sudah disampaikan juga oleh Pak Beta mengingatkan kami supaya kami bisa meninggalkan teladan bagi anak cucu kami untuk kemudiannya. Terima kasih, kami merasa dihargai. Demikian Abang News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.